dihasilkan dari kemampuan kita berpikir kritis. Kita akan kesulitan memberikan tanggapan yang tepat dan meyakinkan orang lain jika tidak ada klaim yang jelas dan tepat. Argumen adalah alasan yang dapat digunakan untuk mendukung atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Argumen juga dapat digunakan untuk mendukung sebuah sudut pandang yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang untuk memperoleh perspektif lain tentang masalah yang sedang dibahas. Argumen deduktif adalah penarahan yang beralih dari hal umum ke hal khusus. Silogisme adalah contoh argumen deduktif. Silogisme adalah cara berpikir yang melibatkan penarikan kesimpulan dari dua pernyataan. Mari kita simak contoh teks berikut ini. Ada beberapa klaim yang dapat kita bahas dalam artikel ini. Yang pertama, dalam paragraf, apakah kepolisian bahkan telah mengakui kemacetan di Jakarta telah masuk ke tahap yang tergolong parah. Data terbaru dari Ditlantas Polda Metro Jaya, angka indeks kemacetan di Jakarta pada pertengahan tahun ini sudah mencapai 53%. Kalimat utama dari paragraf tersebut adalah klaim karena ada pernyataan kemacetan di Jakarta telah masuk ke tahap yang tergolong parah dan didukung oleh data indeks kemacetan yang menjadikan pernyataan tersebut adalah klaim faktual. Klaim faktual sendiri bersifat eksplisit dan selalu mempunyai pembuktian untuk mengetahui kebenaran dari klaim tersebut. Deskriptif di paragraf ini mencakup data dan menjadikan klaim tersebut memenuhi syarat klaim faktual. Untuk mengevaluasi klaim ini, kita perlu melakukan verifikasi terhadap sumber informasi yang dijadikan pendukung klaim tersebut, karena hasil akhir dari klaim faktual adalah benar atau salah. Setelah mencari dari beberapa sumber dan wawancara dalam berita, ternyata yang dinyatakan angka indeks kemacetan tersebut adalah Direktur Lantas Polda Metro Jaya, yaitu Latif Usman sendiri, sehingga klaim di atas akurat dan terbukti dengan data yang valid. Klaim kedua yang dapat kita bahas dari paragraf ini, harusnya kita evaluasi dulu ganjil genap yang sekarang, sejauh mana mampu urai kemacetan saat jam-jam penerapan ganjil genap. Selama ini kita buat konsep ganjil genap, uji emisi, pembatasan dengan Car Free Day, tapi tidak melihat ada pengaruhnya, kata Yayat. Yayat Supriyatna, pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, mengklaim bahwa adanya keperluan evaluasi terhadap efektivitas ganjil genap dalam mengatasi kemacetan. Karena ia memberikan arahan dari sudut pandangnya sebagai seorang pengamat perkotaan, maka kita bisa identifikasikan bahwa yang dikatakan Pak Supriyatna tergolong sebagai klaim perspektif. Klaim Pak Supriyatna mengajukan pertanyaan tentang efektivitas kebijakan lalu lintas dan mengajukan evaluasi ulang dikarenakan kebijakan yang diterapkan saat ini tidak terlihat ada perubahan secara menyeluruh terhadap kemacetan. Mempertimbangkan nilai-nilai pribadi akan dibutuhkan untuk mengevaluasi klaim nilai apakah arahan yang diajukan oleh Pak Supriyatna relevan untuk menyelesaikan masalah mengenai kemacetan tersebut. Karena klaim nilai tidak mempertimbangkan fakta, melainkan moral. Arahan yang diajukan hanya dapat dievaluasikan sebagai saran yang baik atau buruk. Namun, satu hal yang dapat menjadi pertimbangan dalam konteks ini adalah kredibilitas Pak Supriyatna sebagai ahli dari Universitas Trisakti, sehingga tidak ada kesesatan kredibilitas sumber atau argumentum ad verecundiam. Dari artikel ini, argumen untuk terjadinya ganjil genap 24 jam memang sangat logis. Ditulis kalau aparat kepolisian mengakui kemacetan kalau Jakarta telah masuk ke tahap yang tergolong parah. Di Lantas Polda Metro Jaya, angka indeks kemacetan di Jakarta pada pertengahan tahun ini sudah mencapai 53%. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah, yang mengusulkan kewajiban ini, berharap kalau dengan adanya ganjil genap 24 jam, maka bisa mengurangi polusi udara di Jakarta yang disumbangkan dari kendaraan motor Jakarta dan juga mengurangi masalah kemacetan di Jakarta. Data terbaru dari Lantas Polda Metro Jaya, angka indeks kemacetan di Jakarta pada pertengahan tahun ini sudah mencapai 53%. Tidak hanya itu, tapi juga Jakarta menghadapi masalah lain, yaitu polusi udara dari banyaknya transportasi yang ada di jalan sekarang. Sampai Jakarta termasuk kota yang dengan udara terburuk di Indonesia. Dari webinar ika.com, kita ranking 24 di antara semua kota dalam kategori polusi udara. Secara keseluruhan, argumen tunjuk dalam artikel untuk adanya kewajiban ganjil genap 24 jam masuk akal. Dengan adanya kewajiban tersebut, banyak orang akan memiliki kendaraan pribadi, akan memikir lebih panjang untuk memakai kendaraan mereka, dan mungkin memakai kendaraan alternatif, dan secara langsung mengurangi emisi polusi udara dan mengurangi masalah kemacetan. Argumennya mengalami terjadi kewajiban ganjil genap 24 jam yang ditulis di artikel ditulis dari Ketua DPW PKB DKI Jakarta, Hasbiala Ilyas, kalau solusi untuk penambahan polusi dalam kota Jakarta bukan untuk mendirikan kewajiban tersebut, tetapi untuk membaguskan kendaraan umum agar para rakyat tidak memakai transportasi sendiri. Yang diajukan adalah seharusnya Pemprov DKI lebih menggiatkan sosialisasi atau cara lain untuk mengajak masyarakat berpindah dari angkutan pribadi ke angkutan umum. Informasi yang ada dalam artikel menunjukkan kalau ada beberapa orang, utamanya Bapak Hasbiala Ilyas, yang tidak setuju dengan kewajiban ganjil genap 24 jam karena tidak memakai fasilitas yang tidak ada dan mencoba mengembangkannya. Dari artikel tersebut, Bapak Hasbiala Ilyas menganjurkan juga untuk Pemprov DKI melakukan kegiatan yang mendorong masyarakat untuk memakai transportasi alternatif. Bapak Hasbiala Ilyas mengucapkan tidak setuju karena tetap tidak menyelesaikan permasalahan juga sama masyarakat tidak berpindah dari angkutan pribadi ke angkutan umum. Secara keseluruhan, counter argumennya ada dalam artikel, ada benarnya, tetapi kurang dikembangi dan menjadi susah untuk melihat apa yang bisa dilakukan jika kita tidak setuju dengan adanya kebijakan tersebut.
Berikut 5 pola argumen deduktif berdasarkan isi dari artikel tersebut. Yang pertama, kemacetan sebagai masalah serius. Pola deduktif pertama tergambar dari premis bahwa kemacetan DKI Jakarta merupakan masalah serius yang belum teratasi. Fakta angka indeks kemacetan yang mencapai 53% menjadi dasar utama dalam menyimpulkan bahwa upaya sebelumnya belum berhasil mengatasi kepadatan lalu lintas. Yang kedua, peningkatan polusi udara sebagai dampak kemacetan. Pola deduktif kedua menghubungkan kemacetan dengan masalah polusi udara. Meskipun polusi udara bukan masalah baru di Jakarta, kemacetan yang terus meningkat berkontribusi pada peringkat udara terburuk di dunia. Hal ini memperkuat argumen bahwa penanganan kemacetan akan berdampak positif pada kualitas udara. Ketiga, usulan ganjil genap sebagai solusi. Pola deduktif ketiga muncul dari usulan Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmuda, yang menyatakan bahwa penerapan ganjil genap selama 24 jam dapat mengurangi kemacetan serta polusi udara. Usulannya didasarkan pada keyakinan bahwa kebijakan ini akan efektif dalam menjaga kualitas udara mengingat kontribusi polusi udara terbesar berasal dari kendaraan bermotor. Dan memasuki poin nomor 4, yaitu terdapat penolakan dari legislator yang diketuai oleh Bapak Hasbiawo Ilyas, di mana beliau menjabat sebagai Ketua DPW PKB DKI Jakarta. Argumen beliau berfokus pada keyakinan bahwa masalah ini tidak akan selesai selama masyarakat masih menggunakan angkutan pribadi dan belum beralih ke angkutan umum. Memasuki poin kelima, pola deduktif dapat dilihat dari pandangan pejabat Gubernur DKI Jakarta, yaitu Bapak Heru Budi Hartono. Beliau menganggap bahwa wacana ganjil genap 24 jam merupakan gagasan yang baik. Dia juga menegaskan perlunya kajian lebih lanjut dan koordinasi dengan pihak terkait sebelum implementasi. Hal ini mencerminkan pendekatan deduktif dengan pertimbangan fakta dan evaluasi sebelum pengambilan keputusan. Pada wacana usulan ganjil genap yang akan diterapkan di Jakarta selama 24 jam guna mengurangi polusi, terdapat sebuah argumen induktif yang bersifat kausalitas atau hubungan sebab akibat, yaitu usulan berlakunya ganjil genap selama 24 jam berturut-turut dapat mengurangi polusi udara karena sumber polusi udara yang terbanyak saat ini disumbangkan oleh kendaraan bermotor. Pada wacana ini juga terdapat sebuah argumen induktif yang bersifat analogi, yang menjelaskan pada saat ini Jakarta tidak hanya menghadapi sebuah kemacetan saja, namun Jakarta juga saat ini sedang menghadapi masalah baru lewat polusi udara. Sedianya polusi bukan merupakan masalah baru di ibu kota Jakarta, namun dalam beberapa hari terakhir, Jakarta acap kali menduduki peringkat teratas sebagai kota dengan udara terburuk di dunia. Masalah kemacetan juga menjadi masalah yang belum terselesaikan di Jakarta. Angka indeks kemacetan di Jakarta pada pertengahan tahun ini sudah menyentuh angka 53%, naik drastis dibandingkan dengan pada saat pandemi COVID-19 yang menyentuh angka 35%. Adanya analogi palsu kesalahan berpikir ini muncul pemikiran bahwa adanya ganjil genap 24 jam untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara di Jakarta. Hal ini diungkapkan dalam pernyataan. Ida meyakini bahwa upaya ini dapat menjaga kualitas udara dan mengurangi kemacetan. Hal tersebut merupakan analogi palsu untuk mengasumsikan apa yang berhasil pada satu waktu, misalnya ganjil genap di jam-jam tertentu. Berhasil secara keseluruhan jika tidak dilakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan yang sudah berlaku.